Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 tercinta, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada pagi ini mari kita lanjutkan pelajaran sains materi penutup sistem tata surya. Hari ini Bapak akan mengajarkan kamu tentang bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari itu dapat terjadi. Baik, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita lihat di halaman kedua ini ada peta konsep. Ya, peta konsep ini adalah gambaran umum atas apa yang akan kita pelajari hari ini. Coba Bapak bantu jelaskan ya. Benda langit yang ada di tata surya, salah satunya adalah bumi. Maaf, kita pakai kuning. Kita tahu bumi itu memiliki dua gerak. Yang pertama, gerak pada porosnya yang disebut dengan rotasi. Yang kedua, gerak bumi mengelilingi matahari yang kita kenal dengan revolusi. Ya, masih ingat kan? Nah, bumi juga memiliki satelit alami yang dinamakan bulan. Ternyata bulan ini juga memiliki dua gerak. Yang pertama, rotasi atau berputar pada porosnya. Dan yang kedua, revolusi, berputar. Bagaimana berputar mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari. Nanti akan Pak Bayu dalami tentang bulan. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian karena bumi dan bulan berevolusi, diulang, karena bumi dan bulan berevolusi, maka akan ada perubahan posisi. Nah, pada suatu waktu, posisi bulan, bumi, dan matahari bisa berada dalam satu garis lurus. Bapak ulang, karena bumi dan bulan berevolusi, maka terjadi perubahan posisi. Nah, perubahan posisi ini bisa berada dalam satu garis lurus. Jikalau matahari, kemudian bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari. Sebaliknya, ini matahari, bulan, bumi. Sebaliknya, jikalau ada matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana bulan. Begitu. Jadi, gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi karena revolusi bumi dan revolusi bulan. Ya, nanti ini juga akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, selain adanya perubahan posisi yang menyebabkan terjadinya gerhana, revolusi bumi maupun revolusi bulan digunakan sebagai penanggalan. Jadi, akibat dari perputaran itu, maka digunakan sebagai penanggalan. Revolusi bumi digunakan untuk penanggalan kalender Masehi. Nah, sedangkan revolusi bulan digunakan untuk penanggalan kalender Hijriyah.
atau komariah. Jadi itu gambaran secara menyeluruhnya. Baik, kita akan mulai. Kita masuk ke bagian terakhir, ada gerhana. Nah, gerhana salah satu fenomena alam. Mungkin siapa di sini yang sudah pernah lihat gerhana? Nah, biasanya kalau ada gerhana itu kan ada kabar di sosial media, di televisi, bahwasannya akan terjadi gerhana, gitu kan? Bahkan di Islam ada syariat bahwasanya kalau ada gerhana, ada sholat gerhana. Gitu. Jadi gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang sunatullah yang Allah ciptakan akibat dari revolusi bumi dan revolusi bulan, di mana jika mereka berada dalam satu garis, maka akan saling menutupi cahayanya yang mengakibatkan gerhana. Ya, gerhana dibagi dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, masing-masing memiliki 3 macam. Oke. Pertama, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, fokus ya. Ini lumayan dalam nih. Terjadi ketika matahari. Jadi nomor 1 matahari. Ya, kalau kita urut dari kiri, nomor 1 matahari, bumi, nomor 2 itu bumi. Bapak ganti warna, bumi biru ya. Bumi dan bulan. Bulan kita kasih merah. Ini bulan nih. Nah, matahari, bumi dan bulan. Jadi harus urutannya matahari, bumi dan bulan. Secara berurutan terletak pada satu garis. Gitu. Cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang bumi, ya kan? Kan harusnya bulan mendapatkan cahaya dari matahari karena dia tidak bercahaya, gitu kan? Tapi cahaya matahari ini terhalang oleh bumi, maka terjadilah gerhana bulan. Nah, gerhana bulan, oh ya, di sini Bapak ada kata umbra dan penumbra. Umbra itu bagian yang hitam nih, tertutup bumi. Umbra itu bagian hitam. Nah, kalau penumbra itu bagian yang umbra itu bagian hitam yang tepat tertutupi, yang tepat atau penuh tertutupi ya, tertutupi. Sedangkan penumbra itu bagian yang tidak terlalu tertutupi atau agak abu-abu. Nah, bulan ini ada posisinya nih. Ketika dia posisi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika dia di posisi 1 dengan posisi 3, maka nama gerhananya beda. Posisi 3 dengan posisi 4, nama gerhananya beda. Nah, apa saja sih memang nama-nama gerhana bulan itu? Kita lihat. Nah, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat bulan tepat berada di daerah umbra. Bulan tepat berada di daerah umbra. Berarti kalau digambar posisi bulan di nomor 3 ya. Nah, ini bulan sedang mengalami gerhana total nih. Kan dia tepat tertutupi. Ya kan? Tepat tuh, semuanya tertutup. Semuanya tertutup oleh bayangan bumi. Bayangan umbra bumi. Next. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada pada bagian penumbra bumi.
bulan pada bagian penumbra bumi. Nah, yang mana nih? Kita lihat penumbra itu kan yang garis abu-abu. Mana? Kalau ini dia digaris, nomor 1 itu digaris, 2 digaris, 3 tuh total, 4. Nah, berarti ini penumbra nih. Penumbra. Ya kan? Kan dia tepat di penumbra. Kalau 3 tepat di umbra. Bisa dipahami? Pak, kenapa 2 enggak? Karena 2 itu berada di tengah-tengah garis. 1 berada di tengah-tengah garis. Ya. Kita lihat lagi. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada di daerah umbra dan penumbra. Oh, dia di tengah-tengah antara umbra dan penumbra. Gitu. Ada di nomor antara garis umbra penumbra. Nah, ini dia nih. Nomor 2. Sebagian. Ya kan? Atasnya penumbra, bawahnya umbra, berarti dia mengalami sebagian. Nah, kalau nomor 5 apa nomor 5? 5 itu di luar dari umbra dan penumbra, berarti 5 itu gerhana bulannya sudah selesai, gitu kan? Atau tidak terjadi. Ya. Jadi kalau Bapak ceritain, nomor 1 itu mulai gerhana. Nomor 2, karena dia masuk penumbra dan umbra, namanya sebagian. Masuk tepat di tengah-tengah, namanya total. Keluar dari yang tepat, terus berada di bagian penumbra, namanya penumbra. Kemudian keluar dari garis umbra penumbra, namanya tidak mengalami gerhana atau gerhana sudah selesai. Paham ya? Insyaallah paham. Kita simak videonya. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Tadi sudah kita simak ya, Bobo, majalah Bobo. Tapi kita belajar dulu, jangan Bobo dulu. Tadi kita udah lihat gerhana bulan, ada bagian umbra,
bagian atasnya penumbra, bagian umbra, penumbra lagi, kemudian baru keluar. Ya. Lanjut. Semoga membantu. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari kebalikannya. Posisi bumi dan bulan ini berpindah. Ya. Kalau tadi sama-sama kita lihat posisi bumi di tengah-tengah kalau tadi nih. Jadi kalau gerhana bulan, bulannya di akhir, ya, bumi di tengah-tengah. Sedangkan kalau gerhana matahari, bulannya menempati posisi tengah. Nah, bulannya di tengah. Nih bulan, ya kan? Bulan di tengah. Kalau gerhana matahari, bulan di tengah. Karena bulan ini yang menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Gitu. Ya. Terjadi pada siang hari. Kita lanjut. Sama, bagian sini ada umbra dan penumbra. Umbra itu berarti artinya daerah yang tepat atau penuh ditutupi oleh siapa? Bulan. Kalau penumbra bagian yang kurang penuh. Kita masuk. Nah, matahari, gerhana matahari dibagi 3. Sama. Pertama, kedua, 3. Pertama, total. Terjadi pada permukaan bumi yang tertutup umbra bulan. Jadi kalau total itu ciri-cirinya ditutupi oleh umbra. Ya, gitu ya. Jadi kan bisa posisi bulan gak di umbra. Misalnya posisi bulan, maaf, di sini gitu. Maaf, posisi bulan, posisi bumi di sini atau di sini. Nah, tapi kalau dia total, maka posisi buminya tepat di umbra. Ya, tepat di umbra. Kalau sebagian permukaan bumi tertutup penumbra bulan. Tadi yang Bapak sebutkan. Jika buminya di sini nih, di bagian penumbra, maka dia gerhana bulan sebagian. Nah, udah kebentukan polanya. Jadi konsepnya apa? Kalau dia total, pasti dia tertutup oleh umbra. Kalau dia sebagian, kalau pada gerhana matahari sebagian ya. Kalau pada gerhana matahari sebagian itu dia di penumbra. Tapi kalau pada bulan sebagian itu ketika dia berada di tepat-tepat garis nih, gitu. Ini sebagian kalau pada bulan. Kalau pada bulan. Ya. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauh. Ya. Untuk lebih jelasnya, maaf, Pak Bayu ulang. Jadi dia mengalami total ketika seluruh permukaan bumi tertutup umbra. Bisa dipahami ya. Yang kedua, sebagian jika permukaan bumi tertutup penumbra. Sedangkan cincin, gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada posisinya paling jauh. Maksudnya paling jauh apa, Pak? Paling jauh itu artinya bulan kan ini bumi ya, maaf, ini bulan. Nah, orbitnya kan nggak bentuk lingkaran, tapi bentuknya lonjong. Nah, kalau di sini kan deket, bulan paling dekat, tapi kalau di sini bulan paling jauh. Gitu. Kalau di sini posisi bulan dekat dengan bumi, kalau di sini paling jauh. Posisi bulan berada paling jauh dan bumi berada di daerah umbra.
ya. Buminya di umbra dan bulan terjauh. Untuk lebih jelasnya kita lihat gerhana matahari cincin. Apa itu gerhana matahari cincin? Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Lalu, jangan lupa juga terjadi fenomena gerhana matahari cincin. Apakah teman-teman melihatnya? Peristiwa langit ini bisa disaksikan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi tempat terbaik untuk mengamati fenomena ini. Sebenarnya gerhana matahari cincin itu peristiwa apa ya? Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Kita lihat, gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, dan bulan sedang berada dalam titik terjauh. Bapak nggak bisa pakai nih. Kamu lihat di sini ada daerah umbra bulan. Lihat umbra bulan, terus agak putus nih, ya. Terus baru lagi umbra. Jadi ciri-ciri gerhana matahari cincin, di bagian umbra bulan terdapat titik. Nih, ini kan ada titik nih, putus. Sayang Bapak nggak bisa nyalain pointer. Terdapat titik nih di tengah-tengah nih, ya. Segitiganya ujungnya selesai gitu, terus dilanjut lagi segitiga lagi. Nah, ciri-ciri cincin tuh begitu, ya. Segitiganya agak putus, kemudian dilanjut lagi. Ini akibat dari letak bulan yang terlalu jauh. Jadi umbranya itu putus, kemudian baru dilanjut lagi, ya. Sedangkan kalau matahari total, umbranya langsung ke bumi, tidak putus segitiga ini. Lanjut. Fenomena ini terjadi saat bulan menutupi bagian tengah matahari, tapi masih menyisakan tepian luar matahari. Bulan memiliki orbit yang berbentuk oval, tidak lingkaran sempurna. Jadi, ada waktu di saat bulan berada di titik terdekat dari bumi. Ada juga waktu di saat bulan berada di titik terjauh dari bumi. Saat gerhana matahari cincin terjadi, bulan berada di titik terjauhnya dengan bumi, sehingga terlihat lebih kecil. Saat melintas di depan matahari, bulan tidak bisa menutupi seluruh wajah matahari. Akibatnya, tepian luar matahari masih akan tetap terlihat dari bumi dan membentuk lingkaran api. Tepian luar matahari inilah yang jika diamati dari bumi akan terlihat seperti cincin. Maka itu, fenomena ini disebut sebagai gerhana matahari cincin. Nah, pada 26 Desember 2019 ini, gerhana matahari cincin bisa diamati di Indonesia. Tapi tidak semua dilewati peristiwa ini. Gerhana matahari cincin tahun ini paling baik diamati di Siak, Riau. Selain di Riau, fenomena ini juga bisa diamati di Nias, Aceh. Daerah-daerah yang tidak disebutkan tidak bisa melihat gerhana matahari cincin, tapi bisa melihat gerhana matahari sebagian. Nah, setelah ini Bobo akan membahas tentang fenomena gerhana matahari sebagian. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan Nah, itu ya. Jadi tadi nggak bisa pakai pointer. Nah, sini lihat. Maksud Bapak tuh, cincin ini terjadi ketika matahari, aduh jelek. Sini ya, nggak apa-apa. Matahari, bulan, dan bumi. Nah, di sini kan gini tadi, gitu kan? Nah, dia tuh ada begini. Nah, gitu kan? Jadi ciri-ciri gerhana matahari cincin itu dia ada titik ini nih. Nah, titik ini tuh putus. Yang ini menandakan bahwa bulan sedang posisi terjauh. Posisi terjauh dari bumi. Ya. Jadi kalau ada gambar, ada titik ini, bulan posisi terjauh dari bumi yang mengakibatkan gerhana matahari
cincin gitu. Gitu ya. Kalau total dia beda. Total nggak gitu. Terakhir, kalau total ini matahari, ini bulan, ini bumi. Nah, total tuh langsung dia. Nah, bayangannya langsung umbraknya jatuh di bumi. Nah, gitu. Ya, nggak ada titik putus. Ini namanya gerhana matahari total. Ya, umbraknya langsung jatuh ke bumi. Karena bulan tidak dalam posisi terjauh. Tidak dalam posisi terjauh. Oke. Sekian pelajaran hari ini, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jikalau ada kekurangan silakan pelajari dari bahan belajar lain dari YouTube atau dari buku, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.